Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kita distribusi, yakni distribusi kontinu. Next. Di sini ada nama kelompok, yakni yang pertama adalah Melia Ramadhani dengan M20-004, ada Diah Sylvia Anggraini 20-005, ada Alfiana Nur Anissa 20-009, M. Ilham Ramadhani 20-019, dan terakhir Rahmatul Amalia 20-111. Next. Yang pertama ada distribusi kontinu, di mana untuk pengertiannya sendiri adalah keubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tidak terhingga banyaknya. Next. Berikut adalah macam-macam distribusi kontinu yang akan dibahas. Yang pertama ada distribusi normal atau Gauss, yang kedua ada distribusi student atau T, lalu ada distribusi eksponensial, distribusi F, dan C kuadrat. Next. Yang pertama ada normal atau Gauss. Distribusi normal yakni menurunkan persamaan matematisnya menjadi lebih detail dengan meneliti mengenai kesalahan pada pengukuran berulang dari pengukuran kuantitas yang sama. Persamaan matematika distribusi peluang keubah normal kontinu bergantung pada dua parameter, yaitu mean dan standar deviasi yang biasa dinotasikan sebagai n, yakni x, mu, standar deviasi. Nah, ada pun beberapa sifat penting dari distribusi normal, diantaranya yang pertama ada modus, titik pada sumber datar yang memberikan maksimum kurva terdapat pada x sama dengan mean. Lalu untuk kurva setangkup terhadap sumber tegak yang melalui rataan mean. Kurva mempunyai titik belok pada x sama dengan mu kurang plus minus standar deviasi, cekung dari bawah bila ini kurangi standar deviasi kurang dari x kurang dari mu plus standar deviasi, dan cekung dari atas untuk nilai x lainnya. Lalu kedua ujung kurva normal mendekati asintot sumber datar bila nilai x bergerak menjauhi rataan baik ke kiri maupun ke kanan. Lalu seluruh luas di bawah kurva dan di atas sumber datar sama dengan 1. Next. Kemudian ada contoh soal di mana suatu nilai ujian mata kuliah statistika mengikuti sebaran normal dengan nilai rata-ratanya yakni 73 dan simpangan bakunya 8. Bila 12% di antara peserta ujian mendapat nilai A, berapakah kemungkinan nilai A yang terkecil dan nilai B yang tertinggi? Di mana untuk penyelesaiannya yakni diketahui mu sama dengan 73 dan untuk standar deviasinya yakni 8. Luas daerah atau peluang yang diketahui yaitu 12% atau 0,12, kemudian dicari nilai Z, lalu tentukan X dari rumus X sama dengan mu kali Z plus standar deviasi dikali Z tambah rataan. Dimana di sini ada kurva dari nilai ujian mata kuliah statistika. Nah, diperlukan nilai Z sehingga luas di sebelah kanannya yakni 0,12 yang artinya luas daerah di sebelah kirinya yakni 0,88. Berdasarkan tabel B, Z kurang dari 1,175 sama dengan 0,88. Jadi Z sama dengan 1,175. Dengan demikian, X sama dengan standar deviasi dikali Z ditambah 0 sama dengan 8 dikali 1,175 ditambah 73. Yakni dengan X sama dengan 82,4. Sehingga kemungkinan nilai terkecil bagi A adalah 83 dan nilai tertinggi bagi B adalah 82. Next. Nah, yang selanjutnya yakni distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial sendiri termasuk distribusi kontinu.
dan merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1. Berikut ini karakteristik penting dari distribusi eksponensial. Yang pertama, distribusi eksponensial merupakan distribusi kontinu. Lalu distribusi eksponensial merupakan keluarga distribusi atau family distributions. Kurva distribusi eksponensial adalah condong ke kanan, lalu nilai X atau pembacak yang berdistribusi eksponensial berkisar dari 0 sampai tak hingga. Lalu puncak kurva distribusi eksponensial selalu di X sama dengan 0, dan yang terakhir kurva distribusi eksponensial akan terus menurun ketika X semakin besar. Nah, untuk selanjutnya yakni contoh soal distribusi eksponensial. Nah, untuk di sini pembacak X menyatakan lamanya jangka waktu lampu pijar merek AX berfungsi. Ternyata X atau eksponensial 1500 di mana satuannya dalam jam. Tentukan peluangnya satu lampu pijar merek AX yang dipilih secara acak. Yang pertama dapat berfungsi lebih dari 1600 jam, lalu yang kedua dapat berfungsi paling lama 1500 jam, dan yang ketiga dapat berfungsi antara 1400 hingga 1600 jam. Nah, di sini diketahui eksponensialnya 1500 atau fungsi X sama dengan 1/500 kali E pangkat min X per 1500. Yang pertama yakni peluang X lebih dari 1600 yakni 1 min peluang X kurang dari 1600 sama dengan hasilnya E pangkat min 16/15. Lalu yang kedua X lebih besar dari 1500 sama dengan 1 F 1500 diketahui 1 pangkat min E pangkat min 1, dan yang terakhir yakni peluang 1400 kurang dari X kurang dari 1600, maka diketahui hasilnya E pangkat min 14/15 min E pangkat min 14/15. Next. Yang selanjutnya yaitu Q kuadrat. Q kuadrat adalah teknik statistik yang dapat digunakan peneliti untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan frekuensi observasi antara dua kelompok sampel atau lebih. Q kuadrat digunakan untuk mengetahui perbedaan frekuensi dari data yang dengan teliti antara satu kelompok sampel dengan kelompok sampel yang lain. Next. Adapun ciri-ciri dari Q kuadrat, yang pertama distribusi Q square atau Q kuadrat apabila digambarkan membentuk jalur positif. Yang kedua uji square atau uji kuadrat selalu menghasilkan nilai yang positif. Yang ketiga distribusi Q square atau Q kuadrat terdiri dari beberapa kelompok atau keluarga, yakni distribusi Q square dengan nilai D K1, 2, 3, dan seterusnya. Adapun rumus umum untuk Q square atau Q kuadrat adalah sebagai berikut, yaitu X kuadrat sama dengan sigma F0 dikurangi FT per FT. Keterangan X kuadrat sama dengan Q square atau Q kuadrat. F0 adalah frekuensi observasi dan FT merupakan frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoretik. Next. Adapun contoh soalnya yaitu selama ini manajer pemasaran sabun mandi Harum menganggap bahwa konsumen sama-sama menyukai 3 warna sabun mandi yang diproduksi, yaitu putih, hijau, dan kuning. Untuk mengetahui apakah pendapat manajer tersebut benar, kepada 12 orang responden ditanya warna sabun mandi yang paling disukainya. Berikut adalah data yang dihasilkan yang berhasil dikumpulkan. Next. Proporsi untuk setiap warna pilihan adalah sama, K0. Proporsi untuk setiap warna pilihan adalah tidak sama. Adapun taraf signifikansinya dengan alfa sama dengan 5%. Adapun statistik ujinya yaitu warna pilihannya ada putih, hijau, dan kuning dengan observasi OI putih itu 3, OI hijau 4, OI kuning 5. Adapun nilai harapannya atau EI putih 4, hijau 4, dan kuning 4. X pangkat 2 itu yaitu
sigma 3 dari I1 sama dengan OI min EI kuadrat per EI sama dengan sigma 3I sama dengan 1, 3 kali 4 per 4, 3 kali 4 kuadrat, 3 per 4, 3 min 4 kuadrat per 4 ditambah 4 min 4 kuadrat per 4 ditambah 5 min 4 kuadrat per 4 sama dengan 0,5. Adapun selanjutnya, untuk tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas dB sama dengan K-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2 diperoleh nilai tabel Chi-square sebesar 7,81. Adapun keputusannya, karena Chi-square dihitung lebih kecil dari nilai Chi-square tabel 0,5 kurang dari 7,1, maka gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa konsumen menyukai ketiga warna sabun mandi secara proporsional, dalam artian tidak ada warna yang lebih disukai dari lainnya. Selanjutnya yaitu ada distribusi student atau T, yaitu adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Distribusi T pertama kali diterbitkan oleh W.S. Gosset. Pada waktu itu, Gosset bekerja pada perusahaan bir Irlandia yang melarang penerbitan penelitian oleh karyawannya. Kemudian ada ciri-ciri distribusi student atau T. Yang pertama, sampel yang diuji berukuran kecil, N kurang dari 30. Yang kedua, penentuan nilai tabel dilihat dari besarnya tingkat signifikan alfa dan besarnya derajat bebas yaitu P. Distribusi T merupakan turunan dari distribusi normal dan Chi-square. Di sini ada rumus dari rata-rata dan simpangan bakunya. X bar sama dengan sigma T-1 sampai N dikali XI per N. Kemudian ada S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, yaitu dikalikan XI min X dikalikan di pangkat 2 dibagi N min 1. S sama dengan AK dari S kuadrat. Kemudian ada Z, yaitu X bar min mu dibagi simpangan dibagikan akar N. N 0,1 mempunyai distribusi normal baku. Next. Kemudian ada contoh soal. Sebuah perusahaan minuman meramalkan minuman khas produksinya mempunyai kandungan alkohol sebesar 1,85% per botol. Untuk menguji apakah hipotesa tersebut benar, maka perusahaan melakukan pengujian terhadap 10 kaleng minuman. Ketahui rata-rata sampel sebesar 1,95% simpangan baku 0,25%. Apakah hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesa awal perusahaan, yaitu dengan kepercayaannya adalah 95%. Diketahui mu-nya adalah 1,85, X-bar-nya sama dengan 1,95, alfanya adalah 0,05, dan N-nya adalah 10, dan S-nya adalah 0,25. Jadi didapatkan berdasarkan tabel T, yaitu hasilnya adalah 2,262. Menggunakan uji dua arah, maka alfa dibagi 2. Yaitu alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. V-nya adalah 9. Kemudian T sama dengan X bar min mu dibagi S bar akar N sama dengan 1,265. Karena T hitung sama dengan 1,265, berada dalam rentang min 2,262 kurang dari T kurang dari 2,26, maka kandungan alkohol dalam minuman yang ke bawah minuman yang diproduksi perusahaan tersebut sebesar 1,85%.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai distribusi F. Menurut Walpole dan Myers tahun 1998, statistik F didefinisikan sebagai nisbah dua peubah acak C kuadrat yang bebas, masing-masing dibagi dengan derajat kebebasannya, sehingga untuk rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan U besar per V1 per V besar per V2. U dan V menyatakan peubah acak bebas, masing-masing berdistribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan V1 dan V2, di mana V1 merupakan derajat kebebasan pembilang dan V2 merupakan derajat kebebasan penyebut. Next. Nah, distribusi F ini seringkali digunakan dalam pengujian statistika, antara lain analisis varians dan analisis regresi. Distribusi F memiliki beberapa kegunaan, yaitu diantaranya untuk menguji rata-rata atau nilai tengah dari 3 atau lebih populasi secara sekaligus, dan untuk mengetahui apakah rata-rata atau nilai tengah tersebut sama atau tidak. Kemudian untuk ciri-ciri dari distribusi F sendiri antara lain yang pertama, penurunan dari distribusi probabilitas normal baku melalui distribusi C kuadrat. Kedua, pada distribusi probabilitas F terdapat dua derajat kebebasan, yaitu derajat kebebasan pembilang V1 dan derajat kebebasan penyebut V2. Ketiga, distribusi F bersifat kontinu. Hal ini berarti bahwa distribusi F nilainya bisa jadi tidak terbatas antara 0 dan positif tak hingga. Keempat, distribusi F tidak dapat bernilai negatif. Nilai terkecil dari F adalah 0. Kelima, bentuknya tidak simetris. Semakin besar jumlah derajat kebebasan pada pembilang dan penyebut, distribusinya semakin mendekati distribusi normal. Dan terakhir, distribusi F ini bersifat asimptotik. Semakin besar nilai X, kurva generalis F semakin mendekati sumbu X tetapi tidak akan pernah menyentuhnya. Meskipun daftar yang diberikan hanya untuk peluang P sama dengan 0,05 dan P sama dengan 0,01, tetapi sebenarnya masih bisa didapat nilai-nilai F dengan peluang 0,99 dan 0,95. Untuk itu digunakanlah hubungan F1 min P V2, V1 sama dengan 1 per FP V1, V2. Nah, kemudian masuk pada contoh soal. Tentukanlah nilai F 0,05, 24,8, dan F 0,01, 24,8. Untuk penyelesaiannya sendiri dapat dari tabel distribusi F. Untuk baris atas untuk P sama dengan 0,05 dan baris bawah untuk P sama dengan 0,01. Sedangkan untuk V1-nya adalah pembilang dan 0,05 dengan V2 sama dengan 24 dan V1 sama dengan 24 dan V2 sama dengan 8. Sedangkan F 0,01, V1 sama dengan 24 dan V2 sama dengan 8. Maka dapat ditarik garis untuk hasil F 0,05 ini adalah 3,12 karena baris atas untuk P sama dengan 0,05. Kemudian untuk 5,28 adalah hasil untuk P sama dengan 0,01. Next. Nah, dari tabel tersebut diperoleh hasil F 1 min 0,05 8,24 sama dengan 1 per F 1 min 0,05 adalah 0,95, 8,24 sama dengan 1 per F 0,5 24,8, maka dari tabel tersebut diperoleh 1 per 3,12 sama dengan 0,321. Kemudian untuk F 0,01 perhitungannya menjadi 1 min 0,01 8,24 sama dengan 1 per F 0,01 24,8. Maka F 1 min 0,01 adalah 0,99, V28 dan V1 24 sama dengan 1 per F 0,01 V1 24 dan V28, maka 1 per 5,28 tadi didapatkan dari tabel sama dengan 0,189. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.